Hai tim produktif, hari ini gue kedatangan seorang teman yang akan bercerita kepada lo semua realitanya apakah mungkin kita semua untuk bisa punya keuangan yang kuat dari sejak muda, nikah dan punya rumah di usia 30 atau bahkan sebelum 30. Kenalin teman gue, Winahyu. Dia adalah seorang profesional yang bekerja di salah satu startup unicorn dan dia udah melek investasi di umur 20-an. Sekarang dia bisa menikmati hasilnya dengan bisa menikah dan memiliki propertinya sendiri di usia 30-an. Teman-teman, gue yakin lo juga bisa karena gue sendiri juga udah ngelaluin hal yang sama. Yuk kita sama-sama ulik dan belajar dari pengalaman Winahyu. Gue belum tahu sih segmen ini gue pengen namain apa, Reality Bites atau Reality Show. Karena emang menceritakan apa adanya kenyataan. Gue tunggu suggestion-nya teman-teman sambil kita belajar bareng dengan Winahyu Anggoro. Welcome, We. Oke, thank you Ruby. Halo teman-teman semua, tim produktif ya. Tim produktif panggilnya. Winahyu lebih sering dipanggilnya We. Tapi boleh nggak cerita sedikit, We? Kenapa sih kita judulin bisa nikah dan punya rumah di usia sebelum 30? Kalau kita lihat kayak common middle class gitu ya, kayak kebanyakan middle class, seseorang yang nggak punya privilege terlalu banyak lah istilahnya. Ya mungkin alhamdulillah bisa disekolahkan misalkan sampai S1 gitu ya. Cuman abis itu kita mesti bekerja sendiri atau mencari rezeki atau istilahnya berkomitmen sendiri buat mencapai tujuan finansial kita. Betul. Nah itu yang common sih kalau gue lihat, yang selalu setiap orang hampir punya itu pertama pasti nikah. Iya. Jadi semua orang pasti pengen menikah. Betul. Dan yang kedua semua orang juga, at least di Indonesia ya, mereka itu culture-nya masih pengen banget punya rumah. Yap. Nah tapi selalu animonya, rumah itu harganya selalu naik, makin lama makin naik. Betul. Sehingga dia mikir, nanti ketika gue umur 30, misalkan 8 tahun lagi, harga rumah tuh udah gak make sense. Iya. Jadi dia melupakan tuh mimpi itu. Iya. Gue bakalah bisa beli rumah. Iya. Dan kemudian karena mereka tidak punya mimpi itu, mereka juga tidak mempunyai plan. Dan mereka juga tidak ada execution plan-nya. Iya. Setelah lu jalanin gitu ya, make sense banget ya untuk anak milenial tuh punya rumah. Kalau menurut gue, kalau mau dibikin susah, bisa susah. Tapi Iya. kalau mau dibikin mungkin juga mungkin. Kalau buat target finansial sendiri itu menurut gue low complexity, high impact. Kalau lo define awal-awal, kenapa? Bentar. Jadi nggak kompleks, nggak ribet, tapi impactnya gede. Betul. Oke. Mungkin gue kasih sampel ya mungkin high complexity, high impact ya. Itu contoh mungkin menurut gue, itu Iya. find your passion. Itu menurut gue kompleks. Karena butuh proses dan iterasi dan eksperimen. Oke, tapi kalau menurut gue kenapa mendefinisikan target finansial atau low complexity dan high impact? Iya. Let's say lo hitung aja misalkan let's say rumah yang gue pengen sekarang tuh harganya mungkin 500 juta. Iya. Kita hitung aja inflasi plus misalkan asumsi pertumbuhan harga rumah per tahun tuh berapa? Misalkan 5%. Yang which is itu udah lumayan agresif. Misalkan nanti let's say jadi dapat 8 tahun lagi jadi misalkan 1M. Iya. Dan kemudian kita berkomitmen, oke gue pengen DP 30%, gue butuh 300 juta. Itu angka 300 juta itu kan interpretasinya straightforward. Jadi kalau misalkan lo nanti 8 tahun lagi, kalau lo gak punya 300 juta, ya lo gak nyampe. Kalau punya, lo nyampe istilahnya. I see. Pertama adalah begin with the end in mind. Terus ada checklist apa lagi nih? Asumsikan misalkan kita udah kayak menvisualisasikan kita pengennya tuh hidup seperti apa ya. Let's say kita pengen gue tinggal di rumah yang ada backyard-nya. Let's say luas tanahnya lebih dari 150 gitu ya. Dan kemudian kita udah tahu kita maunya apa, kita tarik mundur tuh buat nyampe ke sana kita butuhnya apa. Kita kan harus buat plan tuh sekarang tuh. Jadi setelah kita punya targetnya kita mesti bikin plan-nya nih. Iya. Buat nyampe ke sana, gue mesti istilahnya investasi atau nabung berapa per tahun. Gue nabung per tahun itu asumsi return-nya tuh bisa berapa. Of course setelah kita melakukan apa yang wajib buat istilahnya single atau married couple kayak misalkan dana darurat, Iya. asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan kawan-kawannya. Jadi itu mesti rapi dulu tuh. Itu step awalnya. Target gedenya gue pengen beli rumah misalkan. 8 tahun lagi gue butuh 300 juta atau 500 juta lah let's say. Di sini gue kasih ilustrasi pertama tuh adalah kalau misalkan kita gak investasi ya. Dimana kalau kita gak investasi kita kan nabung. Di sini gue ambil case-nya orang ini adalah dia tuh kerja keras, dia tumbuhin income-nya 20% per tahun. Itu lumayan gede dong misalkan. 20% per tahun dan dia selama 10 tahun itu dia ujung-ujungnya yearly income-nya sekitar 500 juta. Oke. Dan dia juga bisa menekan gaya hidup sampai ujung-ujungnya dia bisa menabung sekitar 70% per tahunnya. Tapi dia nggak invest nih Rob. Dia cuman naruh misalkan di yang instrumen konvensional kayak tabungan atau deposito yang kasih misalkan imbal baliknya 3% per tahun. Ujung-ujungnya dia nyampe nggak? Nyampe. Jadi kalau gua hitung-hitung asumsi mungkin let's say dia bakal dapat sekitar 1,4 M.
dalam tahun ke-10. Tapi jadi pertanyaan, oke, kalau misalkan gue kerja keras aja dan gue nabung gue bisa nyampe ke tujuan finansial gue, kenapa gue mesti belajar pasar modal? Kenapa gue mesti belajar investasi? Gue kasih contoh kasus keduanya ya. Kasus kedua ini gue ngambil ceritanya orangnya tuh gak sengoy yang pertama nih. Jadi dia kerja tapi mungkin gak sekeras yang pertama. Mungkin yang pertama dia ngambil overtime, ambil lembur-lembur, kerja 80 jam per minggu gitu ya. Sabtu minggu tetap ada kerjaan tambahan gitu ya. Ditelepon, mau gak ini sikat gitu kan. Ujung-ujungnya semuanya disikat demi istilahnya dapat kenaikan yearly income. Betul. Nah yang kedua ini dia lebih syahdul orangnya. Gue suka katanya itu, syahdu. Lebih nyantai dia. Mungkin bukan nyantai ya, syahdu lah istilahnya. Syahdu. Jadi kerja keras juga tapi menikmati hidup juga. Nah, tapi si orang ini dia tuh mempelajari misalkan instrumen finansial dari awal di kerja. Jadi dia bisa memperoleh average yearly return yang lebih tinggi dari orang yang pertama. Nah, saya di sini gue asumsikan 13% per tahun. Ujung-ujungnya di tahun ke-10 dia akan punya sekitar 1,5 M. Wow, malah lebih dari yang pertama. Lebih dari yang pertama. Yang kedua ini dia punya benefit atau kelebihan lain dibanding yang pertama. Dia punya time kan. Punya waktu lebih. Jadi banyak freedom of time di sampel nomor 2 ini. Orang yang pertama tadi waktu dia mulai di ilustrasi lu, penghasilan dia pertama dia mulai dari berapa? Gua ambil misalkan standarnya 7-8 juta per bulan lah. Yang mungkin yearly-nya itu sekitar 100 juta ya. Untuk mempelajari finansial ini, time is your best friend actually. Jadi mungkin kalau misalkan lo, gaji gue baru 5 juta, baru 6 juta, ngapain lah gue invest? Mungkin gue dapat return 50% per tahun pun dari 6 juta cuma jadi 9 juta. Cuman ingat, karena lo mulainya muda dan kita mesti mikirnya kan bunga berbunga, compounding kan. Dan per tahun pun juga kita pasti juga akan meningkatkan income kita. Ujung-ujungnya dengan sahabat kita yang tadi yaitu waktu, kita mestinya bisa melampaui atau mencapai target finansial kita. Gue tahu gue perlu naikin income. Tapi gue nggak tahu gimana pasti gue pasti dapat promosi nih gitu. Nah, oke. Istilahnya kan jalan hidup orang, rezeki orang beda-beda ya. Betul. Jadi mungkin ada orang yang emang dia driver rezekinya itu mainly dari kerja. Dan emang ada orang yang talented dan istilahnya mau berusaha ngejar itu. Contoh misalkan mereka yang pintar berorganisasi, pintar misalkan jualan. Jualan kan lo bukan mesti jualan produk, tapi juga bisa jualan ke atasan lo misalkan. Benar. Atau ke perusahaan lo. Jual diri ya. Jual diri misalnya, dalam kata positif ya maksudnya ya. Nah mungkin mereka ini yang cocok istilahnya all in atau double down di kerjaan misalkan. Meningkatkan promosi gitu. Tapi let's say ada juga gak sih orang yang dia tuh sebenarnya rezekinya di bidang-bidang lain selain kerjaan. Contoh misalkan dia bikin side hustle. Mungkin dia bakatnya lebih kayak misalkan bikin bisnis misalkan. Atau mungkin dia bakatnya nulis misalkan, bikin produk, bikin ebook dan kawan-kawan. Nah tapi dia juga masih pengen kerja. Boleh gak? Boleh. Nah buat mereka ini sih lo mesti eksperimen. Buat cari tahu sebenarnya rezeki driver utama gue tuh yang mana. Apakah gue mesti bekerja? Yang which is adalah playbooknya ya lo kejar promosi misalkan. Atau misalkan lo cari industri yang lagi high growth dan high demand. Itu akan meningkatkan istilahnya sweat income lo. Di mana lo tukar uang dengan gaji. Ketimbang misalkan kita mencoba semuanya dan kita equally kita secara rata kita distribusikan effort kita di semuanya. Kalau kita udah tahu, ini kayaknya nih gue banget nih, gue suka banget, gue di-appreciate dan gue bisa istilahnya jago banget di sini, jadi top 1% nih. Dan itu ngebawa uang ke lo. Jadi mendingan double down di situ aja, fokusin effort lo di sana. Karena itu yang kemungkinan bisa jadi driver rezeki lo nanti. Jadi teman-teman mungkin kalau lo nyobain 2-3 hal bersamaan, lo akan bisa nemuin satu hal yang tiba-tiba kok entah kenapa di sini gue cepet banget pertumbuhannya. Kok di sini tiba-tiba gue cepet nemu klien ya, atau misalnya gue diapresiasi lebih ya, itu udah pertanda bahwa rezeki driver lu di situ ya. Dan lu harus taruh lebih banyak waktu dan tenaga dan effort gitu ya. Tapi pada intinya lo juga gak akan tahu itu yang mana unless lo nyoba banyak hal. Jadi it's actually an experimentation, tapi ujung-ujungnya experimentation itu harus ada konklusinya. Jadi yang sukses itu yang mana. Kalau udah nemu yang sukses, nah baru double down di situ. Yang pertama menentukan target, yang kedua nyari instrumen investasi yang bikin kita tetap bisa tidur nyenyak gitu ya. Risikonya adalah sesuatu yang bisa kita tanggung. Berikutnya adalah awal-awal adalah lo mesti menentukan lo mau berpartner sama siapa. Sebelum kita bilang, gue beli saham apa ya? Kalau menurut gue pertanyaan yang tepat adalah, gue cocoknya nih gue bermitra dengan perusahaan seperti apa. Pemahaman gue terhadap industri ini cuman cukup terhadap apa yang gue kerjakan di industri gue. Misalkan let's say gue orang
properti ya, gue cuma pahamnya industri properti. Kalau menurut gue nggak apa-apa juga, selama lo ngerti bisnisnya. Boleh misalkan lo mulai dari yang lo pahami dulu. Dan kemudian dari sana pelajari profil resikonya, evaluasi portofolionya, kemudian mulai pelajari industri-industri lain. Dalam perjalanan lu sendiri 10 tahun, boleh nggak lu kasih 1-2 case yang dimana waktu itu kejadian, lu menganalisa dengan cara lu tadi, terus akhirnya ketemu nih, oh ini loh, gue investnya di sini gitu. Ini thought proses gue ketika istilahnya narasi dari awal sampai ujung ketika gue memilih saham yang ujungnya bisa memberikan gue keuntungannya. Iya, iya. Jadi kalau aliran yang gue anu tuh lebih ke fundamental dan value investing. Biasanya untuk aliran value investing itu yang common itu adalah turnaround atau cyclical stock, yaitu saham yang istilahnya lagi dibanting ke bawah karena siklus ekonomi. Kalau sekarang dia ada di posisi turun di harga sahamnya, tapi kita tahu nih kayaknya secara makro dan global kita akan membaik deh. Dimana kita lihat kayak misalkan turnaround atau cyclical stock ini selalu bisa jadi potensi untuk di setiap tahun atau setiap siklus. Nah, contoh misalkan ya gue pick di tahun 2020 kemarin tuh, ketika corona. Ketika corona tuh semua orang tuh mikirnya adalah, oh gue pengen beli perusahaan yang defensif, yaitu misalkan consumer goods. Karena mereka bisnisnya pasti akan tahan ketika corona. Yang kemudian saham-saham yang kayak cyclical, kayak misalkan construction, kemudian coal, itu akan dibanting. Karena itu gak relevan dengan krisis. Kalau orang merasa di krisis, kayaknya nggak mungkin orang musikin kayak gituan. Bisnisnya bisa jadi slow down gitu ya. Betul. Nah, tapi itu opportunity buat value investor sebenarnya. Karena biasanya ketika ada barang bagus dibanting dengan harga yang sangat murah, itu sebenarnya tinggal tunggu waktu sampai siklus ekonominya balik dan harganya pun juga akan naik nanti. Selama perusahaan masih survive. Nah, kata survive ini Rob, yang gue pengen tekankan sebagai investor. Mungkin kebanyakan investor ketakutan terbesarnya tuh adalah gue beli saham harganya turun, bener gak? Bener kan? Bener. Tapi kalau misalkan kita sebagai investor jangka menengah atau jangka panjang, kalau menurut gue ketakutan terbesar investor tuh bukan harga turun, tapi perusahaan bangkrut. Bentar, menengah dan panjang ini di kepala lu itu berapa tahun? Kalau gue ambil posisi itu gue selalu mikir at least gue akan tahan selama minimal 3-4 tahun. Minimal. Siap, lanjut. Karena itu siklus ekonomi bisa istilahnya turnaround-nya mungkin dalam 3-4 tahun ya. That's very clear. Teman-teman semoga obrolan rezeki driver tadi memacu teman-teman untuk juga mencari driver rezeki teman-teman masing-masing ya. Mungkin kita masih kembali ke si checklist Masih ada nggak di checklist pertama tadi yang lo pengen share? Selain ilustrasi tadi, atau lu punya checklist berikutnya? Jadi kalau menurut gua setelah kita tahu tujuannya ya, jadi kan pertama North Star dulu nih, tahu berapa yang dibutuhkan istilahnya. Kemudian kita bikin ilustrasi milestone-nya buat nyampe ke sana tuh kita mesti ada apa, yaitu income gua mesti misalkan per tahun segini, kemudian gua mesti menguasai atau punya pemahaman terhadap instrumen yang bisa ngasih gua sekian persen per tahun. Ya mungkin itu bisa jawabannya bisa reksadana saham, bisa juga misalkan saham misalkan. Nah, setelah itu sih start small dulu. Start dengan equity atau capital yang mungkin kalau misalkan hilang di overall portfolio lo, itu gak akan ngedisturb plan lo dalam jangka pendek. Jadi kalau misalkan deg-degan dalam sebulan itu udah bikin kita gak bisa fokus kerja, gak bisa produktif, itu istilahnya mungkin kita udah melampaui profil resiko kita. Jadi mesti just exposure resiko kita terhadap instrumen tersebut. Salah satu misalkan keuntungan yang cukup gede di tahun lalu tuh tahun 2020 ya, itu yang gue dapat itu dari saham batubara contohnya. Let's say kita pakai aplikasi Ajaib ya. Ini gue lihat di bagian financial misalkan, kita bisa filter based on tahunan dan kita bisa lihat nih dalam 5 tahun terakhir misalkan suatu cash flow positionnya suatu perusahaan itu seperti apa. Dimana operating cash flow itu adalah arus kas yang masuk dari kegiatan bisnis perusahaan. Kan kita juga mesti tahu, dia bertahan, bisa tahan tapi istilahnya dia masih bisa growth gak nih? Masih bisa bertumbuh gak? Nah ini contohnya misalkan kita bisa lihat di bagian key statistik juga misalkan. Kita lihat di aplikasi Ajaib, di key statistik dia ada tulisan performance. Nah ini ada namanya return on assets, return on equity. Mungkin gue ambil return on equity aja atau ROE. Di mana ini misalkan dari modal bersih lo tuh bisa mengenerate net profit berapa persen. Nah itu semakin tinggi berarti lo semakin efisien perusahaannya. Dan biasa perusahaan-perusahaan blue chip itu tuh mereka ROE tuh tinggi banget karena mereka tuh sangat efisien dalam mengelola kapitalnya dan mendatangkan keuntungan. Dan jadi, itu kalau nggak salah di aplikasi Ajaib udah ada rankingnya ya? Udah rankingnya. Jadi kalau misalkan kita lihat, let's say ini masuk ke sektornya pertambangan misalkan atau sahamnya. Jadi dia kasih tahu nih, misalkan let's say return on equity-nya ranking 14 misalkan kayak gitu.
gitu. Oke. Nah ini bisa jadi sense lo buat cari tahu mana yang lo perlu deep dive lebih dalam. Jadi contoh misalkan, oh ini return on assetnya nomor 10 nih. Siapa sih yang misalkan nomor satu tuh kayak gimana? Nah, lo bisa cari misalkan dari sumber data lain contohnya. Atau lo bisa baca laporan keuangan. Mungkin teman-teman bisa relate ya, dalam setahun terakhir ini tuh menurut gua pasar saham tuh lumayan banyak tergerak sama berita ya, sama news ya. Bisa jadi. Vaksin masuk, kita tahu emiten-emiten mana yang tiba-tiba cuis gitu ya. Tapi kemudian akhirnya menyesuaikan lagi gitu. Jadi teman-teman, kita juga mesti aware caranya kita menganalisa dan mungkin melihat momennya juga ya. Tapi dengan lo melakukan surface analysis kayak gini, itu bisa save time lo banyak banget. Karena lo jadi tahu yang paling penting lo analisis tuh yang mana, istilahnya kayak gitu. Checklist berikutnya ada lagi nggak buat teman-teman nih? Kalau menurut gue, yang pertama kita mesti set baseline dulu. At least lo sepantar atau ada di atas returnnya IHSG. Oke. Contoh misalkan IHSG returnnya 7% per tahun. Jadi kalau misalkan portfolio bisa perform 10% per tahun, berarti lo on the right track. Gaya investasi lo at least sudah benar. Tinggal lo cek lagi nih, kira-kira berapa porsi dari portfolio gue yang gue bisa allocate ke hal-hal yang lebih beresiko, yang gue bisa istilahnya mungkin ada chance keuntungannya naik. Tapi kalau misalkan itu salah pun, mungkin juga tidak akan menggerus semua portfolio gue. Mungkin yang menurut gue susah nih ya, bahkan untuk yang seasoned investor itu adalah FOMO sih. Gimana caranya terhindar dari si FOMO ini atau try to timing the market? Ujung-ujungnya adalah kita mesti balik lagi ke checklist sebelumnya tuh. Kita tujuan kita tuh apa sebenarnya? Oke, kalau gue perlunya 1M dalam 2 tahun lagi, dan gue udah punya misalkan 1M atau 900 juta, kenapa gue mesti meresikokan capital gue, apalagi signifikan capital gue, dimana kalau misalkan gue ngambil resiko pun gue nyampe kok ke tujuan gue, misalkan kayak gitu. Dan kalau misalkan lo gak punya tujuan kan lo gak akan punya base itu kan. Lo akan kena grade itu biasanya kalau gue lihat adalah kalau misalkan lo gak tahu uang lo sebenarnya mau buat apa. Checklist pertama tuh. Checklist keempat tuh misalkan, dimana lo mesti mengenal perusahaan yang lo beli atau lo dengan membuat mitra dengan dia tuh apa ya. Kalau misalkan let's say yang istilahnya digoreng ya, atau misalkan diberitakan tuh adalah perusahaan yang kita bisa lihat valuasinya atau sudah terlalu mahal, atau fundamental yang mungkin kurang bagus, kita secara pandangan fundamental investing juga kita bisa memilih untuk nggak beli. Jadi lo nggak beli atau nggak rugi itu sebenarnya lo udah menang. Jadi nggak usah ikutan untung nggak apa-apa, yang penting lo nggak ikutan rugi. Itu udah menang. Banyak juga sebenarnya kayak orang-orang yang dia udah rugi banyak, terus dia, gue kapok nih, apa nih, pasar saham nih, tipu-tipu nih misalkan. Dia udah pull semua uang dari situ, kemudian ya udah dia taruh di tabungan aja, 3% per tahun. Itu istilahnya kan fear, tidak berani untuk istilahnya mengambil resiko. Apakah waktu lu punya pasangan, sehingga pasangan itu yang akhirnya lu punya goal bareng, nikah dan punya rumah, dan itu jadi pecut lo? Atau sebenarnya emang dari sebelum lu punya pasangan pun lu udah punya goal yang clear banget? Dari gua ada goal dan pasangan gua juga ada goal. Kita ketemu di tengah tuh. Misalkan ditanya sama pasangan lu, kita pengen punya anak gak sih? Oh pengen. Oh ya udah, kita udah nyiapin biaya pendidikan anak belum? Soalnya belum misalkan. Sebenarnya kita tahu biaya pendidikan tuh gede banget kenaikannya per tahun bisa. Oh ya udah kita siapin misalkan. Oh, tapi kita udah mikirin belum dia mau kuliah di mana? Belum. Wah, itu juga variabel juga. Ujung-ujungnya lo adjust lagi tuh mission lo sama financial goal lo. Jadi itu akan jadi continuous, misalkan kalau menurut gue sih emotional feel ya, dimana kita udah ngelihat hidup kita tuh gak cuma hidup kita doang, ada hidup orang lain lah, dan istilahnya tanggungan kita di situ. Yang itu sebagai manusia juga kita mesti memperhitungkan itu dalam keputusan-keputusan hidup kita. Thank you banget untuk waktunya mau duduk sharing bareng sama kita. Semoga teman-teman juga menikmati. Kalau lu dapat sesuatu dari episode ini, lu bisa tulis komen di bawah atau lu bisa bertanya. Nanti kita akan ulik di episode berikutnya. Semoga lu semua juga punya kehidupan yang lebih syahdu nanti ya setelah mempelajari obrolan hari ini. Lu juga mungkin bisa mulai dengan buka akun saham lu yang pertama kalau lu ngerasa saham adalah rezeki driver lu. Gua sendiri juga memakai Ajaib. Kalau teman-teman pengen sign up, teman-teman bisa pakai kodenya siapa ya? Kode dulu apa kode gua? Kode dulu aja. Monggo. Ini jadi rebutan nih, karena kalau dikasih kodenya kita dapat bonus reksadana atau bonus saham juga yang bisa kita pilih. Bisa pakai kode gua, Felixandro. Silahkan teman-teman coba dan sign up di sana. Thank you udah mantengin ini, dan thank you juga buat Ajaib yang udah support teman-teman semua jadi bisa belajar sesuatu yang hal baru. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam produktif.